Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat surga yang dirahmati Allah, pada Madrasah Ramadan kali ini Ustazah akan menyampaikan sedikit materi tentang kebaikan kecil berpahala besar. Sahabat, berbuat baik sekecil apapun tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan, meski kecil dan sederhana, bisa menjadi sebab pahala besar dan keselamatan di akhirat. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat ini menegaskan bahwa kebaikan sekecil apapun akan mendapat balasan, sehingga tidak ada alasan untuk meremehkan amalan yang terlihat kecil di mata manusia. Selain itu, Allah berfirman juga dalam surat An-Nisa ayat 40 yang artinya sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun seberat zarah. Dan jika ada kebaikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan di sisinya pahala yang besar. Kedua, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Maha Adil dan Maha Pemurah. Kebaikan kecil bisa dilipat gandakan menjadi pahala yang sangat besar. Contoh kebaikan kecil yang berpahala besar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan banyak amalan ringan namun berpahala besar atau berat timbangannya di sisi Allah. Contohnya, yang pertama adalah zikir ringan. Dengan mengucap zikir subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, kedua kalimat tersebut adalah kalimat yang ringan kita ucapkan secara lisan, tetapi berat timbangannya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyingkirkan gangguan atau duri yang ada di jalan misalnya. Juga termasuk sedekah karena bisa menjadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah memberi minum hewan yang kehausan. Ini juga pernah menjadi sebab diampuninya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah sedekah walaupun sedikit. Bahkan separuh kurma pun bisa menjadi pelindung kita dari api neraka. Yang kelima adalah senyum kepada saudara, berucapan yang baik, dan menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain juga dihitung sebagai sedekah. Sahabat surga yang dirahmati Allah, ada 3 sikap yang perlu dijaga oleh seorang muslim berdasarkan ayat dan contoh yang tadi, yaitu yang pertama, tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena semuanya akan mendapat balasan dan tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjaga keikhlasan dalam setiap amal, meskipun kecil tetapi hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah membiasakan amalan ringan setiap harinya dengan senyum, dengan salam, membantu, berzikir, dan sedekah meski hanya sedikit, namun dilakukan secara terus-menerus. Sahabat jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai dari hal yang paling mudah, yaitu dengan senyum, dengan salam, dengan menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, atau berzikir dengan sela aktivitas kita, dan bersedekah sesuai kemampuan kita. Semoga kebaikan-kebaikan kecil yang sering kita lakukan, yang kita mungkin anggap remeh, menjadi sebab turunnya rahmat Allah dan penghapus dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga Allah menjadikan kita hamba yang rajin melakukan kebaikan kecil dengan pahala yang besar. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.